itu satu peristiwa di mana ada orang tanya kiamat itu modelnya cuma satu, cinta Allah, cinta Rasul. Nah, cinta Rasul itu definisinya ya berarti menjalankan yang diperintahkan Rasulnya, menjauhi yang dijauhi Rasulnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahlan wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahlan. Amma ba'du, jamaah kajian pada maghrib Bapak Ibu yang berbahagia. Alhamdulillah, malam hari ini kembali Allah hadirkan kita di majelis ilmu. InsyaAllah menjadi majelis yang mubarak, berkah, banyak faedah, dimudahkan memahami, dan semoga Allah mudahkan kita untuk mengamalkannya. Kita terakhir kemarin membahas surat Al-Ahzab. Jadi yang baru bergabung setelah surat Ali Imran itu bukan An-Nisa yang turun urutannya, tetapi surat Al-Ahzab. Al-Ahzab ini nanti membahas, kalau dari nama aja Ahzabun, dari kata Hizbun mufradnya. Ahzab itu golongan-golongan koalisi, kalau bahasa ya perang itu ya koalisi, ya sekutu ya. Ada sekutu ini di sini nanti ada Yahudi, Bani Quraidah, ada musyrik, munafik, ada kafir dari Quraisy. Ya, jumlahnya luar biasa banyak, menyerang Madinah semuanya. Makanya orang Ahzab ini orang yang mencekam. Itu nama surat ini ya. Ada pembahasan dalamnya luas, membahas tentang rumah tangga Nabi, nanti juga membahas tentang peran wanita yang terbaik, ya, di mana perannya, kapan boleh bekerja, kapan boleh perempuan itu mencari nafkah, kapan boleh menjadi tulang punggung meskipun dia aslinya tulang rusuk ya. Itu dibahas nanti di Al-Ahzab ini. Makanya ini sudah hukum-hukum keseharian ya. Semua ada ragu-ragunya tentunya membahas ini ya. Baik, kemarin ayat 5 membahas tentang adopsi, anak adopsi ya. Islam tidak melarang, tapi memberikan batasan. Salah satu batasannya itu Allah sampaikan ayat 5, ud'uhum li'abaihim, panggil dengan nama bapaknya. Artinya tidak boleh menghilangkan status nasabnya, nggak boleh. Ya, dosa besar ya menghilangkan status nasab aslinya, apalagi sampai diakui sebagai anak kandungnya, itu dosa besar. Jadi salah satu dosa besar itu adalah tadi taqnum fil ansab, berdusta dalam urusan nasab. Ya, nggak boleh. Kata Allah, huwa aqsatu indallah, itu lebih adil untuk mereka. Ya. Fa'ilam ta'lamu aba'ahum, kalau kamu tidak ngerti bapaknya, misalnya pungut sejak kecil dari panti asuhan, anak dibuang, tidak tahu, itu juga nggak boleh kemudian diakui sebagai anak, dinisbahkan kepada yang nemu. Misalnya yang nemu namanya Untung, ya nggak boleh, Bidi Untung itu nggak boleh. Ya. Meskipun tidak jelas siapa bapak anak itu, manggilnya bagaimana? Ud'uhum fa'ilam ta'lamu aba'ahum fa ikhwanukum fiddin wa mawalikum. Kalau tradisi Arab itu boleh dipanggil dengan maula. Maula itu budak. Misalnya Salim itu diopeni oleh Hudzaifah, sahabat Nabi.
Saking cintanya Hudzaifah juga sama. Dia menganggap seperti anak sendiri. Tapi nggak boleh dia mengatakan Salim ibnu Hudzaifah. Yang boleh Salim maula Hudzaifah. Salim budaknya Hudzaifah. Ya. Atau Salim ya aku Hudzaifah, saudaranya Hudzaifah, saudara seiman maksudnya. Ya. Ini. Nah, di Indonesia ini memang para ulama berbeda menghukumi, ya, manggil istri dengan panggilan suami. Ya. Kalau di Quran ada surat Ibrahim, ada nggak disebut Bu Ibrahim itu? Bu Luqman, Bu Imran, ada nggak? Nggak ada. Di kampung kan gitu ya. Ya. Bu Romi, Bu siapa? Begitu ya Pak? Nah, ini kalau itu uruf sebuah kebiasaan yang tidak ada kaitannya menghilangkan nasab, kan kayaknya di tempat kita kan nggak ada mengkaitkan nasab kan nggak ada. Itu berarti uruf sesuatu yang tradisi tidak pertentangan tidak masalah. Yang dimasalahkan itu kan menghilangkan nasab tadi. Walaysa 'alaikum junahun fima akhta'tum bih. Allah tidak mempermasalahkan kesalahanmu, ya, selama tidak apa menyengaja. Wa kana Allahu ghafurur rahim. Ini saya sudah cerita kemarin sampai Rasul Muhammad itu untuk membatalkan anak angkat itu nggak ada hubungan apapun, meskipun jawabannya sejak bayi merah itu orang lain, sama sekali nggak ada hubungannya sama sekali, nggak ada itu. Makanya untuk membantah klaim bahwa kalau sudah mungut sejak kecil itu seperti anak kandung, sampai nanti akhirnya ada peristiwa dibahas nanti di ayat berikutnya ketika Zainab menikah dengan Zaid bin Harisah, kemudian cerai. Selesai masa iddah, Allah perintahkan kepada Rasul Muhammad nikahi jandanya Zaid. Itu kan aib, Pak. Di masyarakat jahiliyah. Kenapa? Karena anak kandung itu kalau sudah anak angkat itu kalau sudah diaku anak kandung itu statusnya sama dengan anak kandung. Padahal menikahi jandanya anak kita itu hukumnya haram. Tapi oleh Allah justru diperintahkan nikahi saja jandanya Zaid. Kenapa? Zaid bukan apa-apa. Gak ada kaitannya Zaid dengan dirimu Muhammad, begitu maksudnya. Bisa dipahami, Pak? Ya, begitu maksudnya. Syariat itu jelas boleh, tapi ada batasannya. Tidak boleh memotong nasab, tidak boleh. Tapi kalau itu bukan mahram, ya, bersentuhan, ya, juga tidak boleh jadi wali kalau bukan hanya perempuan. Jadi ada batasannya semua. Sudah dibahas kemarin. Ayat 6 sekarang. An-nabiyyu awla bil mu'minina min anfusihim. An-nabiyyu, adapun Nabi Muhammad itu, ya, awla bil mu'minina min anfusihim, lebih utama, ya, bagi orang-orang mukmin dibandingkan diri mereka sendiri. Ya. Jadi Rasul itu jelas, ya, di atas kecintaan kita kepada diri kita. Karena dulu Umar bin Khattab disebutkan di tafsir begini. Umar mengatakan, ya Rasulullah, tidak ada yang lebih aku cintai di dunia ini melebihi diriku, baru dirimu. Ya. Jadi Rasul nomor berapa? Nomor 2. Ya. Kemudian Rasul membacakan sabdanya kan, ya Umar, ya, walladzi nafsi biyadihi, demi Allah jiwaku di tangannya, la yu'minu ahadukum, tidaklah beriman salah seorang di antara kalian, hatta akuna habba ilaihi, sampai aku lebih dicintai min nafsihi, dibandingkan dirinya sendiri, wa malihi, harta miliknya, wa waladihi, anak yang dicintainya, wan nasi ajma'in, dan manusia seluruhnya. Jadi bahkan nanti ada sahabat itu tanya sama Rasul,
ya Rasulullah, kapan kiamat? Orang bertanya begitu, Nabi nggak jawab, dia nanya, sampean modalnya apa? Wali takon kiamat. Ya, apa modalmu? Saya modalnya cuma satu, mencintai Allah dan Rasulnya. Ya. Tapi ini kan kualitas sahabat, Pak. Antara mulut sama hati itu sama kualitasnya. Ya. Nabi menggaransi anta ma'aman ahbabta, kamu besok dikumpulkan bersama orang yang kamu cintai. Artinya kamu cinta Nabi-nya itu berarti kamu pasti masuk surga. Anta ma'aman ahbabta. Itu satu peristiwa di mana ada orang pada kiamat itu modelnya cuma satu, cinta Allah, cinta Rasul. Nah, cinta Rasul itu definisinya ya berarti menjalankan yang diperintahkan Rasulnya, menjauhi yang dijauhi Rasulnya. Bukan hanya kelahin, kalau kelahin banyak, ya, jaketnya saja majelis pecinta Rasul, gitu ya. Tapi sholatnya atau di masjid, ya, sholawatnya kenceng-kenceng, ya. Tapi tidak pernah memperhatikan sholat 5 waktu tepat waktu berjamaah. Ya itu berarti kan klaim gitu. Kalau cinta Rasul itu jelas. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Kalau kamu cinta Allah, ya ikuti Rasulullah itu. Ya, yang haram akhlaknya Rasul apa? Kan dalam Quran. Pokoknya semua yang baik di Quran berarti Rasul sudah menjalankan. Semua yang buruk di Quran Rasul sudah menjauhinya. Hakimus sholat, ya, ini yang prinsip-prinsip, yang sifat-sifat, ya, lemah lembut, sabar, ya, isar, mengalah kepada yang lain dan lain sebagainya. Banyak nanti bab tentang akhlak Rasul. Jadi Nabi lebih utama, lebih penting dari diri kita sendiri. Ya. Wa azwaju ummahatuhum, dan istri-istri beliau ummahatuhum itu menjadi ibu bagi kaum mukminin. Maka istri Nabi itu julukannya ummahatul mukminin. Haram menikahi satu dari sekian ummahatul mukminin sepeninggal Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tidak boleh. Ya, haram. Ya. Oh, nanti ada kalau pembahasan di rumah tangga Nabi, apakah Nabi pernah berkonflik? Oh, pernah, Pak. Nabi itu pernah memanggil bujurnya 40 dino. Ya, karena mereka kanjeng Nabi dihitungnya 40 dino, Pak. Lama nggak 40 dino? Ya, karena nuntut minta jatah lebih. Ya, ya. Masya Allah, nanti mendatangi, tapi kan karena bukan babnya tidak dibahas ya, nanti malah melebar. Nanti ada kalau sampai belakang itu ada pembahas itu tentang konflik rumah tangga. Ini yang senang bapaknya nanti jadi dalil ya. Dalil ibu jumlah itu ya. Suruh milih mana sama Nabi itu. Bu, sampean kalau milih suki bisa saya kasih, tapi tak pegang. Ya begitu kan kata-katanya kalau diterjemahkan di cowok itu ya. Tapi kalau memilih bersama saya, ya begini, ya, ridho kepada apa yang menjadi kehendak Allah itu. Ya sudah semua yang luluh kan begitu. Tapi ditawari juga kan nggak tahu jawabannya apa istrinya. Ya, semoga seperti istri Nabi ya, setia insyaallah. Wa azwajuhum ummahatuhum, dan istri-istri mereka itu ibu bagi mereka. Namanya ibu kan haram untuk dinikahi, ya, haram untuk dibicarakan keburukannya, nggak boleh. Makanya ketika ada perang Jamal antara Sayyidah Aisyah yang memimpin dengan Ali bin Abi Thalib, manhaj Ahlussunnah wal Jamaah itu kita tawakuf, tidak komen miring pada salah satu, tidak menyudutkan Aisyah, juga tidak menyudutkan Ali bin Abi Thalib. Perang Siffin juga begitu. Perang Siffin itu jelas, ya, kubu Ali melawan kubu Muawiyah bin Abi Sufyan, yang meninggal banyak sekali. Meskipun beberapa hadis sudah menunjukkan bahwa Rasul itu sudah bersabda, misalnya kepada
Ammar bin Yasir. Kelak Ammar bin Yasir ini terbunuh di tangan Thaifah Baghiyah, kelompok pemberontak. Ternyata ketika perang Siffin, Ammar bin Yasir itu di barisan Ali bin Abi Thalib, berarti terbunuh oleh pasukan siapa? Muawiyah. Dalam hadisnya lagi mengatakan Ammar terbunuh di tangan kelompok pemberontak. Tapi Ahlu Sunnah nggak berani prinsipnya mengatakan bahwa Muawiyah itu ya salah itu. Bahkan ulama besar namanya Abdullah bin Mubarak ditanya, ya, bagaimana lebih mulia mana kedudukan antara Muawiyah bin Abi Sufyan yang seakan-akan dalam perang Siffin itu salah dibandingkan Umar bin Abdul Aziz. Apa kata Abdullah bin Mubarak? Kebaikannya itu seujung kukunya Muawiyah bin Abdul Aziz, Muawiyah bin Abi Sufyan. Kenapa? Muawiyah itu sahabat, sementara Umar bin Abdul Aziz tabi'in jauh, kita beda berapa generasi? 2 generasi. Nah ini, jadi sahabat itu masya Allah tidak boleh dibicarakan keburukannya itu. Ya. Kalau Nabi saja ada pengkhianat Habib bin Abi Balta'ah itu mau dibunuh sama Umar bin Khattab itu gara-gara bocorkan rahasia perang Fathul Mekah kan. Ya, Habib ini ikut perang Badar, Nabi tahu ketika mau dieksekusi sama Umar, jangan Umar. Habib ini meskipun hari ini berkhianat, dulu dia ikut perang Badar. Yang sudah ikut perang Badar itu sudah digaransi oleh Allah, "Imamu masyikum, kerjakan apa yang kamu mau, fadghfar lakum, semua dosamu sudah saya ampuni," kata Allah. Ya. Itu garansi dari Allah. Oh, sahabat itu masya Allah, radhiyallahu anhu. Aisyah itu pernah diisukan selingkuh dengan Sofwan bin Mu'attal. Itu dibahas di surat An-Nur itu. Ya. Aisyah dituduh kalau yang menuduh sebelum Allah mensucikan Aisyah, setelah Allah turunkan ayatnya ya, bahwa Aisyah itu tidak selingkuh, itu berarti kan Allah langsung yang mensucikan itu. Setelah ayat itu turun yang mengatakan Aisyah selingkuh, hukumnya kafir. Ya. Kalau belum ayat itu turun yang mengatakan Aisyah selingkuh, tidak dikafirkan. Kenapa? Belum nolak ayat, dia baru menuduh orang baik-baik berbuat zina, maka hukumannya dicambuk berapa kali? Ya, sama ini aja kan 80 kali. Ada 3 sahabat, ada Hamzah, tokoh-tokoh utama penggeraknya ini. Yang jelas disebar oleh kelompoknya Abdullah bin Ubay bin Salul itu. Maka tidak boleh bicarakan keburukan Aisyah. Ini orang Syiah kan begitu. Orang Syiah itu sering mengumpulkan hadis-hadis tentang Aisyah. Caranya begitu Pak giringnya itu. Dicari hadis-hadis meskipun sahih tentang Aisyah. Aisyah itu kan dalam beberapa riwayat itu disebutkan cemburunya itu tinggi sekali Aisyah itu. Ya, cemburuan. Ya, karena memang paling muda. Kadang cemburunya itu tidak masuk akal. Nabi itu kan tidak bisa melupakan Khadijah. Khadijah itu kan itu Pak. Dikit-dikit Khadijah begitu Nabi itu. Aisyah itu panas Pak itu. Padahal Aisyah itu pernah nggak ketemu Khadijah? Belum pernah itu. Khadijah meninggal di Mekah, ya, itu belum lahir siapa? Masih kecil lah si siapa? Aisyah belum ketemu, nggak ngerti wajahnya Khadijah seperti apa. Tapi gara-gara Nabi habis setiap hari nyebut, terus Nabi dapat rezeki beli kambing, mesti dipesankan, tolong saudaranya Khadijah dikasih ya. Pokoknya berbau Khadijah itu sama Nabi jadi perhatian. Kan cemburu berapa Aisyah itu? Apa sih hebatnya wanita tua itu, kata Aisyah itu ucapan itu kasar nggak? Kasar itu. Itu kalau digiring oleh orang Syiah menunjukkan bahwa istri Nabi paling kurang ajar itu Aisyah. Makanya ada doa Sulaiman Quraisy, orang Syiah doanya begini dalam khutbah mereka. Allahumma la'an sonamai Quraisy. Ya Allah, laknatlah 2 berhala Quraisy. Maksudnya adalah Abu Bakar, Umar, wajibtaihima, dan setan keduanya. Maksudnya adalah anaknya Umar Hafsah, anaknya Abu Bakar
Aisyah. Itu doa wajib dibaca. Ya, di buku usia begitu. Wah, itu doa yang harus dibaca itu. Itu keyakinan. Ya. Jadi hadis tentang Aisyah itu banyak dari hati-hati kita terbawa. Kadang betul Aisyah itu berlebihan kadang gitu. Tapi Nabi itu Masya Allah kan nggak marah jawabnya. Dan Nabi Masya Allah wanita yang paling dicintai setelah Khadijah adalah Aisyah. Cerdasnya luar biasa Aisyah. Ya, Nabi suka sekali sama Aisyah itu. Panggilannya saja Umayyah gitu. Ini perlu dipahami dengan baik. Kenapa? Karena Syiah begitu cara mengirimnya. Ya. Misalnya Aisyah sama. Aisyah itu Masya Allah pernah lupa dalam satu peperangan. Mau perang gitu. Nabi kan selalu gilir istrinya di kopiok. Ya. Jangan keluar jenenge diajak berangkat perang. Yang namanya perang itu nggak sehari dua hari Pak, sampai berbulan-bulan kan. Maka dibawa istri Nabi itu. Nah, pas datang yang di kopiok itu di apa ini? Di kopiok tahu ya Pak? Keluar namanya itu Aisyah gitu. Pada Aisyah diajak berangkat. Berangkat baru dalam perjalanan Aisyah kalungnya hilang. Kalungnya hilang ngomong sama Nabi, ya Rasulullah, kalau saya hilang. Ya. Padahal sudah kejar waktu. Ya. Mau perang itu. Nabi sampaikan, ya masyarul junud, wahai semua pasukan, ya, kita tunda keberangkatannya. Yuk bareng-bareng cari kalung Aisyah itu. Ya. Itu bab romantisme itu Pak. Nabi itu nggak marah. Nabi itu nggak pernah ngomong Ais, orang-orang kalung pada Nabi lagi. Itu kan kita Pak. Ya. Marah kita kan. Sudah mau berangkat, perang Pak, ini bukan mana terjun. Perborong kunci ke telisut itu bisa emosi kan begitu. Ya. Itu Nabi Masya Allah, kita tunda perangnya, kita tunda berangkatnya, cari sampai ketemu kalungnya Khadijah. Boleh itu berhubung Pak. Orang kata mau ngerti-ngerti Aisyah ngomong ini ya Rasulullah, jebule kejagoan Pak di bawah pelana untanya itu nganyeli gak itu? Kalau bicara masalah apa namanya? Nah ini peristiwa. Nah, hadis-hadis yang begini itu paling disukai oleh orang Syiah. Dikumpulkan, puncaknya nanti mengatakan bahwa istri Nabi yang paling merepotkan Nabi adalah Aisyah. Menggirinya begitu. Orang Syiah. Ya. Jadi Masya Allah banyak yang harus dipelajari dari sisi kehidupan istri-istri Nabi. Semuanya istimewa dan semuanya punya peran masing-masing. Ya. Kenapa Nabi dinikahkan oleh Allah dengan Aisyah? Andaikan Nabi nggak nikah dengan orang cerdas, berapa ribu hadis yang hilang? Karena 24 jam yang nampung hadisnya Nabi itu adalah istri-istri Nabi. Dari sekian istri yang paling cerdas adalah Aisyah. Nah, makanya perawi hadis terbanyak kedua setelah Abu Hurairah adalah Aisyah. Nabi mau tidur, tanyanya siapa? Kan nggak mungkin tanya Abu Bakar. Ya Abu Bakar, tidurnya Nabi itu gimana? Ya nggak ngerti tidurnya Nabi piring kanan siapa? Jadi istrinya Bapak, atau seorang lain. Nabi tidur mendengkur. Hadisnya soal ini. Nabi tidur ngorok kadang Pak. Ya. Jadi jangan sedih aja. Tapi ngoroknya Nabi itu ya tertib tidak sampai atrakon. Ya. Jadi Rasul itu, iya ada hadis yang tak percaya dibaca. Hadis sahih, Nabi tidur mendengkur. Ya, mendengkur. Terutama ketika capek sekali. Yang cerita siapa? Ya Aisyah yang cerita, istrinya kan. Mau Abu Bakar perempuan nggak mungkin. Makanya kenapa istri Nabi ada yang cerdas, ada yang Masya Allah Ummu Salamah itu Ummul Masakin, paling senang dengan anak-anak miskin ya dan piatu. Ini mewajibkan dermawanan Nabi. Ya, masing-masing punya peran. Khadijah yang terbaik pastinya ya. Jadi Ummahatul Mukminin itu nggak boleh kita bicarakan keburukannya, ya nggak boleh ya. Aisyah memang paling banyak ya dikutip. Kenapa? Ya jelas Aisyah yang paling lama mendampingi Nabi di Madinah, bahkan meninggalnya di pangkuannya Aisyah ya, Rasulullah itu. Jadi jelas ini satu pernyataan dari Allah bahwa
azwajuhu ummahatuhum, ya. Ada ayat yang dikaitkan dengan ayat ini, yaitu surah An-Nisa ayat 65. Nanti dibahas di surah Al-Ahzab, ya. Fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fima syajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim haraj. Ya. Fala wa rabbika, maka demi Rabbmu, la yu'minuna, tidaklah beriman mereka hatta yuhaqqimuka fima syajara bainahum. Jadi tanda iman itu pasrah terhadap apapun yang diputuskan Rasulullah. Itu tanda iman. Ya. Ayat ini kan turunnya nanti ada asal nuzul yang berbeda. Asal nuzul yang pertama, ada munafik konflik dengan Zubair bin Awam. Zubair bin Awam. Zubair ini masih ponakannya Nabi, masih sepupu lah, ya. Zubair bin Awam. Datang masalah perairan, datang ke Rasulullah. Sawah Zubair itu lebih dekat dengan sumber mata air, lalu sawahnya itu orang munafik. Ya, munafik itu berarti yang ngerti ya hanya Nabi dan Hudzaifah bin Yaman. Ya, karena munafik itu jelas dohirnya Islam. Datang ke Nabi, diputusi lagi mendengar masalah apa? Masalah air, perairan. Posisinya di mana? Ini mata air yang terdekat itu sawahnya Zubair, lalu setelahnya sawahnya munafik itu. Nabi putuskan, Zubair, kamu aliri dulu sawahmu sampai cukup, kemudian alirkan ke kawanmu ini, ya. Orang munafik itu nggak terima, dia mengatakan, apa gara-gara dia anak saudaramu ya Rasulullah, sehingga kau dahulukan dia. Mau ucapan begini itu ucapan kekufuran, Pak. Kenapa? Itu keputusan Rasulullah itu. Ya, ini. Ya. Orang ini kan nggak puas. Katakanlah ke Abu Bakar. Abu Bakar masih lembut. Abu Bakar mengatakan, saya tidak berani kalau sudah diputuskan Rasulullah. Nggak puas datang ke Umar. Dan sudah tahu akhir kisahnya. Umar hanya mengatakan, tunggu sebentar Pak, tak masuk dulu. Masuk, ambil pedang, langsung dipenggal gelundung kepalanya itu orang munafik. Mati di tempat itu. Geger kota Madinah, gempar itu. Madinah gempar. Keluarganya nggak terima, nuntut kisos itu. Ya. Di sidang Umar bin Khattab, Umar ditanya, kenapa kau bunuh Umar? Ya Rasulullah, dia menolak keputusan Allah dan Rasulnya. Kata Nabi, agar darahnya tertumpah sia-sia, alias tidak bisa dituntut kisos. Kenapa? Dia memang melakukan kekufuran yang menolak apa yang diputuskan oleh Allah dan Rasulnya. Makanya sahabat itu hati-hati sekali. Ya. Paling pol itu bertanya pada mereka. Perang Badar kemarin bisa dibahas. Nabi buat tenda, kita bermalam di sini. Menurut strategi perang ini nggak masuk, tapi Nabi sudah ngomong kita buat tenda di sini. Seorang Ansar mengatakan, ya Rasulullah, punten niki wahyu atau strategi? Enggak, ini bukan wahyu, ini strategi. Ya. Strategi Rasulullah punten nggak masuk di sini, nggak cocok. Kenapa di sini nggak cocok? Karena kita jauh dari sumber air. Kalau strateginya yang baik, kita dekati sumber air, kita kepung sumber air, sehingga kita menguasai sumber kehidupan. Nanti kalau Abu Jahal dan teman-temannya mengambil air, kita sikat, kita halangi. Oh baik, sepakat dengan apa yang kamu usulkan. Itu sahabat itu, nggak berani ngomong Rasulullah ini keliru di sini. Mereka ngomong jauh-jauh wahyu. Makanya mereka pelan-pelan. Ini strategi atau wahyu Rasulullah? Ini strategi biasa. Pernah kita pertama datang ke Madinah, Nabi punya pikiran, kurma ini kalau ditanam dengan cara begini, hasilnya lebih bagus itu. Dicobalah cara Nabi, Pak. Ternyata hasilnya tidak lebih bagus. Sahabat dengan penuh ketakutan ya, kehati-hatian menyampaikan ya Rasulullah, ternyata hasilnya begini begitu. Kemudian Nabi bersabdakan, antum a'lamu bi umuri dunyakum. Kamu memang lebih pintar untuk urusan duniamu. Itu perihal urusan apa? Sesuatu yang ya tadi
berangkat dari Nabi SAW. Jadi dibedakan memang itu. Nah, kembali ke tadi, fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fi ma syajara bainahum. Kalau ada perselisihan kemudian diputuskan oleh Allah dan Rasulnya, itu jawaban, tidak boleh ditolak. Ya. Maka banyak, ya, saya pernah ceritakan ada ibu-ibu sama bapaknya, suami istri datang Rasulullah, ya Rasulullah, carikan jodoh untuk anak saya. Oh Nabi, insya Allah, ya, dicarikan Pak pilihan Nabi, ya, karena ibu bapaknya mendatangi Nabi minta carikan jodoh untuk anaknya, dicarikan oleh Nabi, dipilihlah pemuda pilihan Nabi, ya, namanya siapa? Ya, Junaid, pemuda paling tidak ganteng di Madinah. Ya, kalau nggak diomong elek, ya, pemuda paling nggak ganteng ini. Ya, begitu datang lamarannya itu, ya, sudah ketemu calon terbaik untuk putri jenengan Bapak Ibu. Wah, sebenarnya karuan Pak itu. Ya, saya menyampaikan Kanjeng Nabi. Siapa yang Rasulullah? Julaibib. Julaibib. Gitu kan? Ya. Ya Rasulullah, kalau tak musyawarah bayang kalian lari pulau. Ya, kipat dunia penolak saja Pak. Itu istrinya itu. Ya. Julaibib itu paling masyhur di Madinah itu. Pokoknya orang ganteng, orang ada duit, ya. Tapi pemuda ini dipilih Nabi mesti tahu kualitas imannya itu. Ya. Begitu bapaknya sama ibunya mau rapat musyawarah itu gendut ya. Anaknya kan mendengar di balik satu itu, bapak, ya, membacakan satu ayat itu, ya. Tidaklah boleh bagi setiap lelaki atau perempuan ketika Allah dan Rasulullah sudah memilihkan satu pilihan, dia memiliki pilihan yang lainnya. Bismillah Pak, samaan wa ta'atan, saya terima pilihan Rasulullah. Masya Allah, menikah Pak. Ya, bahagia nggak? Bahagia dengan Julaibib itu. Ya, akhirnya menikah. Ya. Itu kelasnya sudah tidak lagi bicara masalah fisik karena sudah pilihan iman bicaranya, ya. Meskipun ada sahabat yang perempuan nanti mau dinikahi oleh Nabi, dia menolak, juga ada perempuan itu, ya, karena pertimbangan yang syar'i itu, ya. Tapi juga ada, ya, Rasulullah SAW yang menikahkan sahabat, ya, kemudian cerai juga ada, contohnya Zaid sama Zainab tadi, ya, dan beberapa lagi lainnya. Nabi pernah menceraikan sahabat banyak. Jadi perlu dipahami, syariat itu harus dipahami dengan detail. Ya. Ada perkara-perkara yang memang Nabi memutuskan, ya, setelah mendengar langsung. Ya. Ada perempuan itu Masya Allah minta cerai dari suaminya itu nggak kurang-kurang. Ya. Kaya-kaya, maharnya saja kebun kurma. Ya. Soleh, baik, tapi ini pol Pak gitu ya, mungkin lebih parah dari Julaibib begitu ya. Sampai bahasanya dia itu ketika mendatangi Nabi, tapi ya Rasulullah, saya setiap lihat wajahnya pengen meludahi. Ibu Julaibib Pak. Saya takut kufur ya Rasulullah. Saya ingin mengembalikan maharnya. Artinya apa? Ini wanita itu takut dianggap oleh Allah wanita yang nggak pandai bersyukur, sudah diperistri oleh lelaki yang soleh, dermawan, ya, kok dia masih pengen meludahi tadi itu. Saking kuatnya Pak digambarkan itu, ya. Oleh Rasulullah ditanya, namanya Qais kan lelaki itu, ya. Kamu mampu Mbak kembalikan maharnya Qais? Insya Allah ya Rasulullah. Kamu tahu kan maharnya? Iya. Masih butuh ya Rasulullah. Kebun kurma Pak. Kurma itu satu pohonnya 30 juta sekarang kalau saya berbuah itu, ya, pohon kurma itu. Dipanggillah Qais, terima maharnya, lepaskan istrimu. Itu di hadapan Nabi. Ya. Ini nggak ngajari ibu deh, si lanang elek, yang lepaskan itu, ya, karena ada dalil yang mengerikan itu. Ayu mamra'atin sa'alat zawjaha talaqan min ghairi ba'sin. Ya. Siapapun wanita tanpa alasan yang dibenarkan oleh syariat, dia menuntut cerai dari suaminya yang baik bertanggung jawab itu, ya, lam yajid raihatal jannah atau lam yasuk raihatal jannah, dia tidak akan mampu
mampu mencium baunya surga. Apalagi kok gara-gara pihak ketiga ada apa sih, pelakor atau ya perebut lelaki atau apa itu sudah orang sekarang gitu ya. Itu jelas terlaknat tuh kalau kita cerai dari wanita lelaki baik-baik itu. Baik, tadi keputusan Nabi Pak dicontohkan di dalam beberapa ayat itu. Tidak boleh kalau sudah diputuskan itu kita punya pilihan yang lain, nggak boleh. Makanya Umar langsung aja. Ya, orang begitu nggak dikasih kesempatan ya oleh Umar, sikat ya. Ini ayat ke-6 ya, terkait dengan bagaimana kecintaan kepada Rasul ini mutlak mengalahkan segalanya. Wa ulul arhami ba'duhum awla bi ba'din fi kitabillah minal mu'minina wal muhajirin. Dan ulul arham yang punya hubungan kerabat, nasab, sedulur ya. Ba'duhum awla bi ba'din fi kitabillah. Satu dari mereka, sebagian dari sebagian lain lebih berhak, aula itu lebih berhak dalam hal ini dalam tafsirnya menjadi ahli warisnya fi kitabillah minal mu'minina wal muhajirin dibandingkan orang mukmin para muhajirin. Ayat ini turun menghapus ya. Jadi di awal datang ke Madinah Nabi punya 3 langkah. Satu, bangun masjid, langkah pertama. Kedua, mempersaudarakan muhajirin sama ansor. Yang ketiga, mengikat perjanjian namanya Nisatul Madinah ya. Itu disebutkan di dalam Sunnah Nabawiyah 1, 2, 3. Saya membahas yang kedua, mempersaudarakan muhajir sama ansor. Kenapa dipersaudarakan? Ada ratusan orang hijrah dari Mekah datang ke Madinah, meninggalkan semuanya. Harta ditinggal karena dirampas oleh kafir Quraisy, rumah ditinggal, bisnis ditinggal, yang dibawa hanya iman sama baju. Sampai Madinah, tidak punya rumah, tidak punya sedulur, tidak punya harta, tidak punya istri. Bayangkan kita kalau jadi muhajir betapa beratnya. Nabi itu tahu belum lagi sampai Madinah langsung sakit. Dinginnya luar biasa ketika baru hijrah pertama kali. Sakit, banyak sekali yang sakit. Nabi mutar cara bagaimana agar orang-orang muhajir ini tetap mendapatkan apa namanya kepantasan pakaian, makanan, tempat tinggal. Nabi diperintahkan Allah mempersaudarakan. Satu muhajirin dipersaudarakan dengan satu ansor. Ini misalnya Ali bin Abi Thalib dengan Usaid bin Hudair misalnya. Usaid semua kebutuhan Ali tanggunganmu sekarang. Dia saudaramu sebagaimana saudarakan dulu. Bahkan bisa mewarisi. Ya. Makanya pernah mendengar kan ketika orang kaya raya Abdurrahman bin Auf dipasangkan persaudaranya dengan orang kaya dari Ansor, ditawarin begitu disaudarakan, Mas Abdurrahman sampai pengen nikah. Ya. Karena ini Abdurrahman orang Mesir, nggak punya kenalan. Ya, saya punya istri 4. Ya, sedangkan pilih mana yang paling suka ini tak pegang, tunggu masa idahnya habis, kamu nikah. Ini di telinga kita mungkin gatel ya, nggak pantas ya, kayak bekas gitu kan. Ya. Ini tradisi Arab Pak, bukan tradisi kita yang dibicarakan ya. Abdurrahman mengatakan diam saja. Kemudian yang kedua, kamu pengen kebun, saya ada banyak pohon kurma, kebun kurma yang subur. Kamu pilih mana yang kamu sukai, saya kasihkan kamu. Abdurrahman hanya mengatakan cukup, jazakallahu khairan, terima kasih atas tawarannya. Tunjukkan saja pasar di mana. Dan Abdurrahman bin Auf, dia langsung ke pasar, observasi, sekian jam masuk pasar, keluar, dia langsung jualan tali. Pokoknya mau tali tambang, tali semua tali dijual sama Abdurrahman bin Auf. 2 pekan muncul di hadapan Nabi. Abdurrahman bin Auf ini sudah wangi, klinis, Nabi curiga. Abdurrahman, kamu wangi sekali malam ini. Iya ya Rasulullah, saya habis nikah. Hebat Pak ini, caranya orang langsung nikah itu ya, pedagang baru. Kamu langsung nikah? Iya. Apa maharnya? Ya. Maharnya tidak kaleng-kaleng Pak. Maharnya emas tuh, zahab itu, bukan seperangkat alat sholat ya. Ya. Kamu sudah walimah,
Belum ya Rasulullah, besok baru rencana walimah. Kata Nabi, aulim walau bisyadin, adakan walimah meskipun sederhana dengan seekor domba. Nanti hadir di walimahnya Abdurrahman bin Auf. Itu persaudaraan apa itu? Muhajirnya itu tidak ada yang memasang wajah apa ini, malah sama aji mumpung, wah mumpung ditawari milih sing apa itu, nggak mentalnya apa ini. Orang Ansarnya Masya Allah berbagi, ya mungkin bahkan melebihi kata Allah, wa yusiruna ala anfusihim walau kana bihim khasassah. Mereka ini mengedepankan saudaranya meskipun sedang kekurangan. Muhajirnya Masya Allah penuh dengan apa ini, apa namanya, kewibawaan ifah, menjaga kehormatan dirinya Pak. Ya, tidak aji mumpung. Ansarnya juga tidak pelit itu. Itu namanya ta'akhir. Nah, ayat ini membantah, bukan bantah, memasuk Pak. Sekarang saudara seiman itu tidak bisa mewarisi, tidak boleh. Ya, ayatnya jelas. Wa ulul arhami aula ba'duhum aula bi ba'din. Sekarang saudara senasab hanya yang boleh menjadi warisnya. Sejak hari ini tidak boleh antara muhajir ansor yang dipersaudarakan menjadi saling mewarisi. Ya. Kemudian Allah sampaikan, illa antaf'alu ila awliyaikum ma'rufan, kecuali kamu sekedar berbuat baik. Ya, itu bahkan dipuji oleh Allah. Bukan berarti setelah ayat ini turun antara Usaid bin Hudair dengan Ali bin Abi Thalib bukan lagi saudara, masih. Kalau Ali ada kekurangan, tapi perintahkan yang nanti adalah Usaid bin Hudair misalnya, begitu. Ya. Jadi ayat ini menghapus status mewarisi antara muhajirin dengan ansor meskipun yang mempersaudarakan Nabi dulunya. Karena dari kafil kitab di Maskurah yang demikian itu termaktub dalam kitabullah Al-Quran. Demikian jemaah yang dimuliakan Allah, satu ayat yang banyak tafsiran di sini, luas sekali. Kalau sudah Isya saya cukupkan. Berarti berikutnya nanti masuk ayat ke 7. Ya, berikutnya ini sudah masuk peristiwa perang Ahzab atau perang Khandaq gitu. Nanti dibahas di sini karena memang sesuai dengan namanya ini nanti mulai membahas ayat ke 9 ya, mulai berbicara masalah perang Ahzab. Ini perang yang Masya Allah menyingkap nanti ya, bagaimana modal utama ya dalam situasi genting itu adalah husnudzon kepada Allah ya. Bagaimana yakin sepenuhnya dengan janji yang disampaikan Nabi. Tadi kan perang Khandaq itu kan berat Pak. Musuh sudah dekat ya, bertahan di Madinah, suasananya musim pas kulit lagi ya, maka berat sekali ya. Nanti ada peristiwa bersejarah yang bagaimana Nabi gepok batu itu bagi orang beriman, begitu Nabi bertakbir mereka bergemuruh, bagi orang munafik itu jadi bahan tertawaan itu. Ma wa'adallahu rasuluhu illa ghurura, kata orang munafik ya. Demikian kita cukupkan dulu sampai di sini. Kita lanjut insyaallah pekan berikutnya masih di surat Al-Ahzab membahas tentang perang Khandaq ya, dan strategi masing-masing kedua belah pihak. Nanti ada infiltrasi ya, ada perang tipu daya, ada cara mencari informasi oleh Hudzaifah bin Yaman. Ini perang-perang banyak sekali strategi yang dibahas. Kalau mau serius baca buku Rasul Al-Qaid, Nabi Sang Panglima. Jadi belajar sejarah itu macam-macam, mau fokus di mana. Kalau dengan guru harusnya baca sejarahnya Rasul Al-Mu'allim, Rasul Sang Guru, karena di situ ada 43 cara Nabi mengajar ya, dengan keteladanan, dengan lemah lembut, dengan memukul. Nabi juga mengajari boleh ya, ada satu dipukul dengan menjewer. Nabi pernah jewer anak kecil itu, suruh beli malah dimakan sendiri gitu ya. Tapi nggak dibiarkan lagi, tetap dijewer anak kecil itu ada di buku Rasul Al-Mu'allim. Anda pedagang baca Rasul Tajir, Rasul Sang Pedagang ya. Bagaimana modalnya bukan modal fisik, tapi modalnya modal kejujuran ya, pinter diplomasi ya, ya layak dipercaya karena cerdas, fatonah
Itu semua silahkan luas sekali. Bicara rumah tangga boleh banyak sekali Pak. Ada buku-buku tentang rumah tangga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam lengkap ya bicara sisi kehidupan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.